Shalom, jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Minggu tanggal 27 Juni 2021, kita akan memulai ibadah kita bersama. Jemaat dapat mengikuti bersama keluarga di rumah masing-masing, dan saya akan membagikan firman Tuhan kepada kita secara singkat melalui ibadah minggu pada hari ini. Sebelumnya, mari kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur bagi Engkau Bapa, oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan Yesus, sehingga pada hari ini kami anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang ada di Gereja PUK Immanuel 203, kami boleh beribadah bersama-sama, mengikuti dari rumah masing-masing bersama dengan keluarga, baik yang ada di asrama maupun di luar asrama. Kiranya Tuhan berkati Bapa, supaya melalui ibadah ini kami dapat menikmati akan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman yang kami akan dengarkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan dengarkan satu pujian berikut ini. Saat kau berfirman, ku yakin saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Dasar kebenaran firman Tuhan yang kita akan lihat bersama-sama hari ini terambil di dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas.
pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia besar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia kepada Tuhan semesta alam, "Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pergi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita semua pada hari ini. Yang berbahagia adalah bagi kita yang mendengarkan dan melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, kita melihat dan saya membaca ayat ini ketika saya merenungkannya, maka saya melihatnya dengan satu tema yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang saya beri adalah sebuah doa. Ya, tema hari ini adalah sebuah doa, yaitu kita belajar daripada Hana. Hana ini adalah salah satu istri daripada seorang yang bernama Elkanah, di mana dari pembacaan ini kita melihat bahwa Elkanah memiliki 2 orang istri. Yang pertama itu Hana, dan yang kedua adalah Penina. Hana tidak memiliki anak karena dia mandul, sedangkan Penina memiliki anak, sehingga Elkanah lebih sayang, bahkan memberikan perhatian yang lebih banyak kepada Penina maupun anak-anaknya, sedangkan Hana tidak. Dan disinilah sekalipun Hana sebagai istri yang pertama, tetapi karena dia mandul dan tidak memiliki anak, sehingga dengan demikian maka madunya, yaitu Penina, selalu menyakiti hatinya. Disinilah kita melihat bahwa Hana bergumul dengan masalah yang dihadapi
bagi orang-orang Israel pada zaman itu, seorang yang mandor itu adalah orang yang kurang begitu dihargai. Justru orang yang memiliki anak itulah orang yang dihargai, dan inilah yang menyebabkan masalah yang besar bagi Hana untuk bagaimana supaya mengangkat akan harga dirinya. Maka setiap kali dia datang ke rumah Tuhan dan berdoa, bahkan firman Tuhan berkata bahwa bertahun-tahun Hana datang ke rumah Tuhan dan berdoa, hatinya pedih, dan setiap kali dia datang ke rumah Tuhan, Penina selalu menyakiti hatinya. Tetapi di sini kita melihat bahwa Hana tetap pendiriannya bahwa dia ingin untuk mendapatkan seorang anak. Oleh karena itu, melalui kisah kehidupan Hana ini, saya melihat di dalam bagian pembacaan firman Tuhan ini ada 3 rahasia sebuah doa yang menghadirkan mujizat Allah yang terjadi, yang dapat dirasakan. Hal yang pertama dari sebuah doa yang kita naikkan kepada Tuhan di sini, yang saya melihat adalah doa orang yang suci hatinya. Ya, doa orang yang suci hatinya. Di dalam ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10 berkata kepada kita, saya akan lihat kembali untuk kita lihat ayat ini. Samuel pasal 1 ayat 1, Samuel pasal 1 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 berkata demikian. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana berdoa dan berdoa di hadapan Tuhan, dan ketika di depan Imam Eli, dia berdiri dan berdoa dengan menangis, dengan hati yang sangat pedih, karena setiap tahun dia berdoa tetapi Tuhan belum menjawab doanya. Tapi disinilah kita lihat bagaimana Hana mencurahkan isi hatinya dengan tulus. Disinilah kita melihat bahwa doa orang yang hatinya dengan tulus, bukan berdasarkan kata-kata atau kalimat yang diucapkannya. Tetapi kalau kita lihat dari pembacaan ini menunjukkan kepada kita bahwa Hana dengan hati yang tulus mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, apa yang sedang dialami dan apa yang sedang diterima daripada madunya sendiri, yaitu Penina. Sehingga dengan demikian dia berdoa dan berdoa minta kepada Tuhan agar supaya Tuhan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki, dan dia bernasar bahwa dia akan memberikan itu kepada Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kita melihat di sini bahwa begitu hati yang tulus daripada seorang ibu inilah, setahun kemudian Tuhan pun juga akan memberkati dia dan memiliki anak. Tetapi kita melihat di sini bahwa bukan hanya karena berdoa, jawaban doa atau Tuhan mengabulkan akan doa itu bukan saja karena dengan hati yang tulus, tetapi kalau dari ayatnya yang ke-11 saya melihat di sini bahwa Hana pun juga berdoa dengan hati yang penuh kerendahan. Ya, ayat 11 berkata kepada kita begini. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ya, Hana datang kepada Tuhan dan berdoa serta bernasar dengan penuh kerendahan hati. Dia katakan bahwa jikalau engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki, maka aku akan mempersembahkannya untuk Tuhan. Ini menunjukkan kepada kita satu komitmen daripada seorang Hana yang disakiti, tetapi dia datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, mengaku akan masalah yang dihadapi dia, kemudian dia bernasar dan akan memberikan itu kepada Tuhan sebagai hal yang bukan lagi milik dia, walaupun anak yang ditunggu-tunggu itu belum datang. Ya, dan kalau dia datang, tentunya bagi seseorang kalau dia menunggu sesuatu dia datang pasti sayang. Tetapi Hana di sini
itu bukan utama yang dia sayang. Tetapi yang paling utama di sini adalah dia memberikannya untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Di sini pun juga kita harus melihat bahwa apa yang kita minta dari Tuhan itu harusnya kita juga kembalikan kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu kita melihat sini Hana sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan pun juga bisa akan menjawab doa-doanya. Dan bukan saja hanya itu saja, tetapi hal yang ketiga yang perlu kita renungkan di sini adalah sebuah doa itu bukan saja doa hati orang yang tulus, bukan saja doa hati orang yang penuh dengan kerendahan hati, tetapi ayat yang ke-18 memberikan kepada kita, ya, ayat yang ke-18 saya akan bacakan buat kita di sini sekali lagi. Dikatakan begini, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Hari coba kita akan bandingkan dengan ayatnya yang ke-7, ya. Ayat yang ke-7 di sini dikatakan, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Hana menangis dan tidak mau makan. Tetapi setelah dia mencurahkan segala sesuatu yang ada di dalam hatinya kepada Tuhan, maka di dalam ayat yang ke-14 di sini, Hana sudah siap untuk mau makan. Ini bukan berarti bahwa Hana sudah menerima jawaban doa. Belum. Hana masih menantikan, tetapi dia mencurahkan semua isi hati ini. Ini menunjukkan bahwa dia sudah yakin apa yang dia minta kepada Tuhan. Tuhan lambat atau cepat, pasti Tuhan akan menjawab doanya. Itulah sebabnya dia lupakan segala masalah yang ada di belakang dia. Tadinya dia berketetapan untuk tidak memakan, tetapi dia sekarang seolah-olah dia mau berkata, apapun yang terjadi, saya sudah sampaikan semuanya ini kepada Tuhan. Saya tinggal menunggu jawaban dari Tuhan. Sekarang saya mau kembali ke dalam tugas dan tanggung jawab saya seperti biasa. Dia mau makan dan menunggu akan jawaban doa yang daripada Tuhan. Kita melihat sini. Kemudian dilanjutkan di dalam ayat yang ke-19. Ya. Ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 berkata kepada kita gini. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah dimintanya daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, doa seorang yang suci hatinya, doa seorang yang penuh dengan kerendahan hati, doa seorang yang penuh dengan keyakinan, akhirnya Tuhan pun juga menjawabnya. Oleh karena itu, mari dan kita akan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Apapun masalah dan problema yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, apapun pergumulan, apakah itu masalah keluarga, apakah itu masalah suami istri, apakah itu masalah orang tua dengan anak, apakah itu masalah dengan pekerjaan, apakah itu masalah dengan teman sekerja dan lain sebagainya. Mungkin juga itu masalah ekonomi, masalah yang sedang kita hadapi. Contohnya sekarang ini masalah bangsa dan negara kita yang begitu kompleks, ya. COVID-19 yang tidak ada tanda-tandanya untuk berhenti dalam waktu dekat ini. Tetapi kita yakin dan percaya. Sebagai orang yang percaya, kalau kita sudah dengan tulus hati kita berdoa kepada Tuhan, dengan penuh kerendahan kita datang kepada Tuhan dan memohon kepadanya, dan kita yakin dan percaya bahwa doa kita ini akan dijawab oleh Tuhan. Mari kita akan belajar daripada Hana ini dan menyerahkan akan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Saya akan menutup dengan ayatnya yang ke-27 daripada pembacaan kita ini. Ayat yang ke-27 buat kita, ya. Saya akan baca buat kita dari pasal yang pertama ini, ayat 27 dan 28. Untuk mendapatkan inilah aku berdoa,
dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Hana menempati janjinya. Apa yang dia dasarkan, dia menempati janjinya. Ketika dia mendapatkan anak, yaitu Samuel, dia kembali ke rumah Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan. Dan dia katakan, Tuhan, inilah hasil daripada doaku. Kembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan mau perbuat, perbuatlah demikian. Demikian juga kita sebagai jemaat Tuhan, apapun yang kita sudah doakan dan kita dapatkan, kita kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jawaban doa, mujizat yang bisa terjadi hanya sebuah doa yang kita naikkan tiap hari buat Tuhan. Mari dan kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kepadamu ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon kepadamu Bapa, bahwa melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama pada hari ini, melalui sebuah doa yang kami naikkan kepadamu setiap hari, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kami, dan Tuhan siap untuk menjawab doa-doa kami. Sehingga dengan demikian kami terlepas dari berbagai masalah-masalah hidup kami, pergumulan kami, apapun yang kami hadapi, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memberikan kepada kami solusi yang terbaik untuk kami hidup selalu damai sejahtera di hadapan Engkau. Segala puji hormat kemuliaan bagi Engkau Bapa, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Melalui kesempatan ini pun juga kami berdoa dan bersyukur Tuhan untuk jemaat Tuhan secara khusus tim daripada Batalion 203 yang telah melaksanakan tugas di Palembang selama 2 minggu lebih dan sudah kembali di asrama dengan baik. Kami berdoa supaya Tuhan tolong dan Tuhan tetap berkati. Mereka sudah pulang dengan selamat, penuh dengan sukacita. Mungkin ada dalam kelelahan secara fisik, terganggu secara fisik, tapi dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan tolong dan Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka supaya mereka tetap beraktivitas dalam tugas dan tanggung jawab mereka setiap harinya. Begitupun juga jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang di asrama maupun di luar asrama, Tuhan tetap berkati mereka semuanya. Ada yang punya masalah pergumulan yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, Kau jamah mereka, berkati mereka, dan pulihkan serta sembuhkan, serta berikanlah juga solusi jalan keluar yang terbaik dalam setiap pergumulan-pergumulan daripada jemaat yang ada. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ibadah kita telah selesai dan saya sebagai hamba Tuhan bersama dengan keluarga mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.